Momen indah itu berubah menjadi mimpi buruk yang nggak pernah kebayang sama siapapun. Bunuh aja biar dia lebih gampang memperkosa kekasihnya. Halo my friend, balik lagi di 18.30 PM. Dan kali ini kita akan membahas sebuah kasus tentang sepasang kekasih yang berujung tragis. Coba bayangin my friend, kalian lagi santai-santai sore hari sama orang tersayang di pinggir pantai. Angin lautnya ini sepoi-sepoi, ombaknya berbisik pelan, suasana romantis habis lah pokoknya. Tapi tahu nggak, buat sepasang remaja di Bangkalan Madura ini, momen indah itu berubah menjadi mimpi buruk yang nggak pernah kebayang sama siapapun. Jadi gini my friend, tahun 2017 lalu ada tragedi yang sangat mengerikan yang terjadi di sebuah bukit pantai yang keindahannya ternyata menyimpan kegelapan. Sepasang kekasih ditemukan tewas dengan cara yang mengenaskan banget my friend. Dan sebelum meninggal, sang gadis remaja ini harus mengalami kekejaman yang nggak masuk akal. Ini cerita tentang kasus pembunuhan dan pemerkosaan di Pantai Rongkang, Bangkalan Madura. Sebuah kasus yang bikin seluruh Madura gonjang-ganjing dan jadi perhatian nasional karena kebrutalannya yang luar biasa. My friend, kasus ini tuh nggak kayak kejahatan biasa. Ada beberapa alasan kenapa publik sampai segitu shocknya dan marah-marah. Pertama, kebrutalannya terlalu banget lah. Bayangin, seorang pemuda dibunuh di depan mata kekasihnya sendiri. Terus gadis remaja itu diperkosa bergilir sama 5 orang. Sebelum akhirnya dibantai atau dibunuh. Ini bukan kejahatan spontan, my friend. Ini pembunuhan berencana yang dilakukan dengan sadis banget. Kedua, semua pelaku ternyata preman kampung yang udah dikenal sebagai geng Pantai Rongkang. Geng Pantai Rongkang tuh, my friend. Mereka tuh udah lama jadi biang kerok di area pantai tersebut. Suka gangguin pengunjung, tapi anehnya belum ada tindakan tegas dari siapapun sampai tragedi ini terjadi. Ketiga, vonis dijatuhkan ke 5 pelaku adalah hukuman mati. Dan ini tuh langka banget loh di Indonesia, bayangin aja my friend. Vonis mati itu menunjukin betapa beratnya kejahatan yang mereka lakukan. Nah, di video kali ini gue bakal kupas tuntas kasus ini dari awal sampai akhir. Penasaran kan my friend? Ceritanya seperti apa dan kayak gimana? Kita langsung masuk ke pembahasannya. Oh ya my friend, sebelum kita mulai gue mau ingetin dulu nih, video ini dibuat untuk edukasi dan mengingatkan kita betapa pentingnya keamanan dan keadilan, bukan buat nyebarin kebencian atau sensasi. Jadi yuk kita simak sama-sama dengan kepala dingin. Oke my friend, kita masuk ke bagian pertama. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu 17 Mei 2017 di sebuah lokasi yang sebenarnya indah banget. Nama lokasinya itu Bukit Pantai Rongkang, Desa Kuanyar Barat, Kecamatan Kuanyar, Kabupaten Bangkalan, Madura. Pantai ini tuh sebenarnya cukup populer di kalangan warga setempat nih my friend, apalagi buat pasangan muda yang pengen nikmatin pemandangan sambil pacaran. Tapi siapa sangka, di balik keindahannya kawasan ini ternyata jadi sarang preman yang sering beroperasi. Ironis banget kan? Sekarang kita kenalan dulu nih sama tokoh-tokohnya. Ada 7 orang utama dalam kasus ini my friend, 2 korban dan 5 pelaku. Korban yang pertama yaitu Ani Fauziah Laili, umurnya 17 tahun. Gadis remaja ini yang jadi korban pemerkosaan dan pembunuhan. Dan Ahmad, umurnya 20 tahun, yaitu pacar Ani yang juga ikut dibunuh, my friend. Dan pelaku geng Pantai Rongkang ini, yang pertama adalah Muhammad Jepar, umurnya 28 tahun. Nah, ini adalah ketua gengnya nih. Muhammad Sohib, umurnya 46 tahun, yaitu berprofesi sebagai nelayan. Muhammad Hayat atau Mat Beta, umurnya 38 tahun, dia berprofesi sebagai nelayan juga. Terus Hasan, umurnya 32 tahun, dan ini termasuk preman juga dia. Dan Mohajir, umurnya 52 tahun, dan dia preman juga. 52 tahun masih kuat juga itu jadi preman ya. My friend, yuk kita kenalan lebih dekat sama korban dulu ya.
Jadi Ani Fauziah atau Leili adalah siswi SMA berusia 17 tahun yang tinggal di desa Banyubes, Kecamatan Tragah, Bangkalan, Madura. Kesehariannya, Ani ini kerja di Surabaya sebagai penjaga toko dan tinggal di kos. Dia cuma pulang kampung 2 hari sekali. Ani dikenal sebagai gadis yang jarang keluar rumah tuh, my friend. Makanya pas dia pergi tanpa pamit, ibunya, yaitu Maisaro, umur 35 tahun, mengiranya dia cuma main di sekitar rumah. Ternyata tidak pernah kembali lagi. Dan yang kedua adalah Ahmad, ini pacar si Ani ini. Dia adalah pemuda yang umur 20 tahun, yang juga warga desa Banyubes, dan putra dari Bapak Hadiri. Di hari kejadian, Ahmad ini pamit, mau pergi ke pantai Rongkang, tapi ibunya nggak ngizinin tuh, my friend. Tapi Ahmad tetap nekat berangkat. Pas nggak kunjung pulang, kedua orang tuanya pun mulai nyari nih ke pantai. Ya, itu yang dimaksud tadi pantai Rongkang ya. Dan nggak ketemu. Nah, sekarang si profil si pelaku ini, my friend. Kelima pelaku adalah preman kampung yang menamakan dirinya itu sebagai geng pantai Rongkang. Mereka udah lama banget nih jadi momok buat pengunjung pantai. Apalagi pasangan muda. Jadi emang preman ini suka ngisengin pasangan-pasangan muda yang lagi pacaran di pantai tersebut. Entah itu ditodong, entah itu dicopet, ataupun dipalak lah. Namanya preman ya, seperti itulah mungkin ya kelihatannya ya. Malak, kalau nggak malak ya nyakitin si korbannya lah. Nah, Muhammad Jepar adalah ketua geng dan seorang residivis. Dia pernah dipenjara karena menjamret HP pengunjung pantai Rongkang. Jepar ini juga tercatat puluhan kali melakukan curanmor dan begal di beberapa kecamatan. Nah, yang tadi gue bilang ya kalau nggak nyopet, ngelakuin kekerasan kepada korban. Gitu. Termasuk ini adalah Jepar. Anggota geng lainnya ngaku takut sama Jepar nih, my friend. Hajir sampai bilang gini, Jepar ketua geng, kami takut sama dia. Aja. Jadi memang keempat orang nih takut lah sama si Jepar ini. Ya, Jepar ketua geng pantai apa sih? Pantai Rongkang lah ya. Muhammad Sohib ini berprofesi sebagai nelayan. Mungkin tadi udah gue jelasin sebelumnya ya. Dan Mat Beta juga nelayan. Mutajir atau Muhammad Hasan adalah preman yang gabung sama geng ini. Jadi dari 5 orang ini, 3 diantaranya ini preman, 2-nya ini nelayan. Ya mereka adalah satu gengan lah ya. Cuman yang 2 ini punya profesi nih sebagai nelayan. Yang 2-nya ya sebagai profesi sebagai preman aja. My friend, yang paling bikin merinding dari kasus ini adalah para pelaku tuh sama sekali nggak kenal sama korban sebelumnya. Korban dan pelaku bahkan beda kecamatan. Para pelaku dari kecamatan Kuanyar, korban dari kecamatan Tragah. Mereka ketemu secara kebetulan aja tuh, my friend. Waktu para pelaku lagi nyari rumput di sekitar pantai. Mereka lihat pasangan itu lagi berduaan. Dari situ langsung muncul niat jahat nih. Niat jahat dari mereka berlima ini. Bukan karena dendam atau masalah pribadi, tapi murni karena kesempatan dan nafsu. Mengerikan banget kan, my friend? Dari pengakuan para pelaku di pengadilan, ada beberapa motif yang terungkap nih, my friend. Yang pertama, yaitu motif perampasan. Para pelaku pengen ngerampas barang-barang berharga korban, kayak motor, perhiasan, dan HP. Jepar ini juga mengaku pernah merampas orang yang pacaran di pantai Rongkang, tapi sebelumnya nggak sampai dibunuh. Nah, kali ini mereka lebih kejam. Barang yang diambil, uang tunai sebesar 30.000, 2 unit HP, motor Honda Beat, plat nomornya M3453GA, STNK, perhiasan emas si Ani, yaitu 2 gelang, 2 cincin, dan sepasang anting. Yang kedua motifnya adalah pemerkosaan. Setelah Ahmad tewas, mereka pengen melancarkan aksi pemerkosaan terhadap Ani. Sebelumnya, mereka cuma malak dan ngancam. Tapi kali ini nafsu mereka udah nggak terkendali, my friend. Yang ketiga adalah menghilangkan jejak. Setelah memperkosa Ani, mereka bunuh tuh, biar nggak bisa lapor polisi. Ini adalah pembunuhan berencana dari awal. Jadi memang dari awal ini udah direncanakan oleh kelima orang ini, my friend. Yang paling sadis adalah perintah Sohib ke Hasan. Bunuh saja dia, agar lebih mudah memperkosa kekasihnya. Gila nggak tuh? Jadi mereka sengaja bunuh Ahmad dulu biar gampang perkosaan nih. Sadis banget kan? Sekarang, my friend, kita masuk ke bagian yang paling seru dan paling kelam ya. Simak baik-baik. Kronologi ini berawal pada hari Rabu, 17 Mei 2017, sekitar jam 11 siang. Waktu itu, Sohib dan Mat Beta lagi nyari rumput di sekitar pantai Rongkang. Dari jauh, mereka lihat ada sepasang remaja, yaitu Ani dan Ahmad, lagi berduaan di atas bukit, my friend. Mereka langsung telepon Jepar nih. Jepar yang lagi di tempat lain langsung nelpon Hasan dan ngajakin gabung. Hasan yang lagi nyari rumput juga langsung setuju dan dijemput. Jepar pakai motor Suzuki Shogun.
Terus my friend, Jepar dan Hasan mampir ke minimarket dulu tuh buat beli lakban. Tahu buat apa? Buat ngikat korban. Udah siap dari awal banget kan? Setelah itu mereka jemput Hajir yang lagi duduk-duduk di pos desa. Ketiganya lalu berboncengan satu motor ke Pantai Rongkang. Ini cengtri ya. Jadi mereka memang sudah merencanakan niat ini dari awal. Sesampainya di Pantai Rongkang, kelima pelaku langsung ngumpul dan ramai-ramai datengin Ani dan Ahmad. Jepar langsung nunjukin pisaunya tuh. Pasangan itu kaget dan ketakutan. Jadi mereka nurut aja. Mereka digiring ke sebuah gua di tepi tebing yang sudah jarang dijangkau orang lah ya. Nah, di dalam gua ini, Sohib memegang Ahmad. Mat Beta ini memegang Ani. Dan Jepar ambil pisau dan tali dari jok motornya. My friend, mereka udah siap banget kan? Lakban, pisau, tali, semua udah dipersiapin nih. Ini bukan kejahatan spontan ya, jadi memang yang tadi gue jelaskan sudah direncanakan dari awal. Di dalam gua, kekejadian ini dimulai, my friend. Jepar ini narik kerudung Ani dan nyumpelin ke mulut Ahmad. Tujuannya, biar Ahmad ini nggak bisa berteriak tuh. Hasan ini lalu mengayun-ayunin celurit di depan mata Ahmad. Melihat itu, Sohib ngomong sesuatu yang bikin nyesek banget tuh. Bunuh aja biar dia lebih gampang memperkosa kekasihnya. Yang tadi sudah gue jelaskan, jadi emang anjir gila, jahat banget sih ini orang. Nah, si Jepar ini langsung ngikat, nyekik, dan nusuk perut Ahmad pakai pisau sampai tewas. Biar jejaknya hilang, Jepar dan Sohib ngikat mayat Ahmad dan nyembunyiin di dalam gua. Setelah Ahmad tewas, giliran Ani nih, my friend. Dalam keadaan Ani yang masih dipegang Mat Beta, Muhammad, dan Tajir, Jepar menyobek baju Ani sampai telanjang. Jadi bugil lah tanpa busana. Para preman itu langsung teriak, ayo perkosa. Gila, gila. Kelima pelaku pun memperkosa Ani ini secara bergiliran. Satu orang perkosa, yang lain memegang tangan dan kaki korban. Hajir jadi eksekutor pertama. Ani sampai pingsan karena nggak kuat tuh, my friend. Nggak peduli, Hayat nyuruh Sohib bunuh Ani dengan cara nyekik. Sohib pun mengeksekusi nyekik Ani sampai tewas. Buat mastiin korban benar-benar MD, Jepar ikut nyekik Ani lagi. Pak friend, ini bukan cuma kejahatan, ini sadis banget. Nggak ada peri kemanusiaan, nggak ada rasa belas kasih. Setelah semua selesai, para pelaku ngikat jasad Ani dan Ahmad pakai tali tambang warna biru. Tangan dan kaki mereka diikat. Terus mereka buang kedua jasad itu berdampingan di dalam gua yang dalam dan tersembunyi di tengah perbukitan itu, my friend. Terakhir, mereka bagi-bagi barang korban yang tadi gue jelasin, yaitu uang 30.000, 2 HP, motor Honda Beat, dan perhiasan STNK. Ini pokoknya barang-barang korban semuanya dirampas sama mereka ya. Dan setelah kejadian itu hampir 2 bulan, mayat kedua korban tersebut tergeletak di dalam gua. Tidak ada tuh yang tahu. Mungkin karena memang jarang terjamak seseorang atau mungkin orang jarang ke tempat tersebut, jadi memang tidak diketahui orang. Sampai akhirnya pada Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar jam 4 sore ada warga nih bernama Riono lagi nyari kayu bakar tuh di sekitar Pantai Rongkang. Tiba-tiba dia mencium bau busuk yang menyengat dari sebuah gua. Riono pun takut duluan dan akhirnya Riono ini pulang. Baru nih pas ada acara malam di kampungnya dia cerita ke temannya namanya Rifai. Besoknya Sabtu tanggal 22 Juli 2017 Riono balik lagi bareng Rifai, Maskur, dan Sulis. Jadi Riono ini ngajak teman-temannya untuk melihat itu apa sih bau yang gue cium kemarin di sebuah bukit itu. Dan mereka lihat 2 mayat manusia yang sudah jadi tengkorak. Tangan dan kakinya masih terikat tali tambang biru. Ya ini salah satu yang tadi dilakuin sama 5 pelaku ini. Mengikat kedua korbannya dengan tambang warna biru. Maskur langsung lapor ke Polsek Kuanyar. Polisi datang dan langsung mengevakuasi kedua kerangka tersebut, my friend. Keluarga korban dipanggil buat ngenalin. Mereka ngenalin dari pakaian dan barang-barang yang masih nempel tuh, my friend. Ahmad dikenali dari celana jeans, rok 69 abu-abu, dan kaos biru dongker. Ani dikenali dari kaos dalam hitam, rompi biru, kerudung dongker, dan celana jeans Levi's warna hitam.
Orang tua korban juga menyebutin barang-barang yang dibawa, motor Beat, 2 gelang, 2 cincin, anting, dan HP. Semua udah raib tuh, my friend, karena memang udah diambil sama si 5 pelaku ini. Polisi pun langsung bergerak cepat, my friend. Petunjuk penting muncul. Jepar kedapatan naik motor Beat korban di Tambak Wedi. Kenjeran ya, ini daerah Kenjeran. Platnya udah diganti tuh, my friend, jadi L3453GA. Polisi juga dapat info dari warga bahwa Jepar sering muncul di sekitar jembatan Suramadu. Gelombang pertama pemburuan 5 pelaku ini berawal di bulan Agustus ya, tepatnya di tanggal 1, ini tahun 2017. Jepar akhirnya ditangkap hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017 jam 5 sore pas lagi lewat jembatan Suramadu. Dari pengakuannya Jepar ngakui semuanya dan sebut 4 pelaku lainnya. Perhiasan Mas Ani ternyata dititipin ke ibunya. Hasan pun juga ditangkap jam 7 malam di rumahnya. Polisi sita HP Samsung putih milik Ahmad dan celurit. Mungkin ini celurit yang digunakan oleh pelaku untuk ngebunuh korban itu ya. Hajir pun ditangkap jam 9 malam di rumahnya. Dan gelombang kedua ini bertepatan di bulan September 2017. Mat Beta pun ditangkap. Ini tepat di tanggal 12 September 2017. Dia sempat kabur tuh setelah tahu temannya ditangkap. Dan gelombang ketiga ini lumayan cukup lama. Jeda 2 tahun lah ya. Tepatnya di 8 Februari 2019. Sohib jadi pelaku terakhir, dia masuk DPO dan kabur hampir 2 tahun. Baru ketangkap pas lewat jalan di Tragah. Sempat melawan polisi sampai ditembak kakinya. Ya bagus lah. Lagi ngapain sih ngelawan-ngelawan, udah tahu salah ya udah, akuin aja kesalahannya. Kelima pelaku diadili terpisah di Pengadilan Negeri Bangkalan, my friend. Dakwaannya berat banget. Pembunuhan berencana dengan pasal 340 KUHP. Pemerkosaan anak, pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak. Pencurian dengan kekerasan, pasal 365 KUHP. Bayangin, semuanya ditumpuk sekaligus. Beberapa fakta mengejutkan terungkap di pengadilan, my friend. Jepar ternyata residivis, pernah dipenjara karena jambret HP. Kelima pelaku memang udah dikenal sebagai geng Pantai Rongkang. Hajir pun mengaku Jepar ketua geng, kami takut sama dia. Jadi memang yang tadi gue jelasin, mereka ini pada takut sama Jepar. Pembunuhan Ahmad memang sengaja buat mempermudah pemerkosaan Ani. Hakim kasih vonis mati karena kebrutalan mereka udah kelewat batas tuh. Semua pelaku jatuhi hukuman mati. Jepar, Hajir, Hasan, vonisnya dikuatkan sama Pengadilan Tinggi Surabaya. Mat Beta vonisnya diperkuat sampai kasasi di Mahkamah Agung. Sohib vonisnya dibacakan 30 September 2019. Hakim menyatakan Sohib terbukti bersalah dan dihukum mati, tapi Sohib ajukan banding. My friend, keluarga korban hancur banget pastinya. Maisaro, Ibu Ani, trauma berat. Di sidang vonis Sohib, dia sampai pingsan. Gak kuat nantangis teringat anaknya yang tewas mengenaskan. Hadiri, ayah Ahmad juga kehilangan putranya secara tragis. Bayangin, mereka nunggu hampir 70 hari sebelum jasad anak-anak mereka ditemukan. 70 hari nunggu dengan harapan cuma buat nemuin kerangka. Sedih banget kan, friend. Kasus ini bikin geger masyarakat Bangkalan yang pastinya dan jadi perbincangan nasional. Masyarakat jadi lebih waspada, terutama pasangan yang suka nyari tempat sepi. Tuh, makanya kalau pacaran jangan nyari tempat sepi deh, nyari yang rame-rame aja. Jangan sampai kejadian-kejadian kayak dijambret, ditodong, karena ini banyak ya kasus-kasus seperti ini. Kayak lu lagi pacaran di tempat sepi, akhirnya lu ditodong sama preman. Kira HP perhiasan lu hilang. Begitu aja. Ini baru hartanya aja ya, jangan sampai nyawa pun jadi korbannya juga. Jadi kalau bisa, kalau pacaran jangan di tempat sepi lah. Emang ngapain sih di tempat-tempat sepi gitu. Pantai Rongkang mulai dihindari tuh, my friend. Polisi juga lebih sering patroli di kawasan wisata. Vonis mati jadi peringatan buat para pelaku kejahatan lain. Kasus ini juga jadi sorotan soal pentingnya perlindungan anak dan remaja dari kejahatan seksual. Memang nggak ada undang-undang baru yang lahir dari kasus ini, my friend. Tapi ada beberapa dampak kebijakan. Patroli polisi di tempat wisata dan tempat sepi di Madura makin ditingkatkan. Nah, itu penting banget ya. Pengawasan terhadap premanisme di area publik lebih ketat. Nah, ini kalau bisa emang, premanisme ini meresahkan banyak masyarakat ya. Kasus ini juga jadi bukti bahwa hukuman mati buat pelaku pemerkosaan anak. Kasus ini juga jadi bukti bahwa hukuman mati buat pelaku pemerkosaan anak itu bisa dijatuhkan tanpa melanggar HAM. My friend, kasus ini adalah salah satu kisah paling kelam dalam sejarah kriminal Indonesia. Sepasang remaja, Ani dan Ahmad,
kehilangan nyawa dengan cara yang paling brutal. Semata-mata karena kesempatan dan nafsu dari preman yang udah lama jadi momok di pantai Rongkang. Yang bikin kasus ini begitu mencengangkan, para pelaku nggak kenal korban sebelumnya. Mereka merencanakan pembunuhan secara sadis, yaitu bunuh Ahmad cuma biar gampang perkosaan nih. Gila ya, gila. Kelima pelaku udah dikenal sebagai preman di sana, maaf ya. Tapi nggak ada tindakan tegas sebelumnya. Jadi memang orang-orang sana juga pada takut sama mereka semua nih. Vonis mati yang dijatuhkan menunjukin betapa beratnya kejahatan mereka. Ada beberapa pelajaran penting dari kasus ini, my friend. Yang pertama, hati-hati di tempat wisata. Pantai Rongkang itu indah, tapi di balik indahnya ada bahaya. Ini ngingetin kita buat selalu waspada di segala tempat ya, apalagi tempat sepi, apalagi buat pasangan atau kelompok kecil. Yang kedua, jangan biarin nih premanisme. Geng Pantai Rongkang udah lama beroperasi. Masyarakat udah tahu tuh, tapi nggak ada tindakan sampai tragedi ini terjadi. Ini nunjukin kita nggak boleh diem aja lihat premanisme di lingkungan kita. Jadi bagi kalian semua yang mungkin mengalami keresahan oleh premanisme, langsung hubungi polisi aja supaya agar ditindak. Dan ketiga adalah hukuman mati itu berat. Vonis mati dalam kasus ini nunjukin keadilan bisa ditegakkan, tapi juga ngingetin kita bahwa nyawa itu berharga banget. Yang keempat, lindungi anak dan remaja. Ani ini masih umur 17 tahun, masih anak-anak. Kasus ini ngingetin kita semua buat lebih peduli melindungi anak-anak dan remaja dari kejahatan, my friend. Dan kasus Pantai Rongkang adalah tragedi yang nggak boleh kita lupain tuh. Bukan buat dikenang dengan kebencian, tapi buat jadi pelajaran dan peringatan. Kita doain keluarga korban, Maisaro dan Handiri diberi ketabahan. Semoga Ani dan Ahmad tenang di sisinya. Oke, mungkin cukup sekian kisah Ahmad dan Ani, sepasang kekasih yang berujung tragis oleh 5 preman yang tadi udah kita bedah di cerita ini. Semoga tidak ada lagi kejadian-kejadian yang selanjutnya. Pokoknya premanisme harus dihabisi tuntas. Para polisi semoga lebih banyak gencar patroli karena memang kejadian satu ini bukan sekali dua kali. Ini yang menyangkut nyawa ya, bahkan banyak juga yang dirampok, dipukul ataupun dirampas haknya, yaitu dilakukan oleh preman-premanisme. Oke. Mungkin cukup sekian dari gua, Indra. Saksikan terus video-video berikutnya. Buat kalian semua mungkin yang mempunyai rekomendasi kisah yang pengen gue bacain, langsung aja tulis di kolom komentar. Saksikan terus video berikutnya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.